wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep kewarganegaraan yang di Indonesia. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita simak video mengenai konsep kewarganegaraan. Oh iya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi Indonesia dengan bab ketentuan UUD RI 1945 dengan kehidupan berbangsa dan negara, bagian status kewarganegaraan. Status ini adalah bagian dari status kewarganegaraan Indonesia yang ada di pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan menanggapi dari video yang kalian lihat. Apa yang bisa kalian tangkap dari video yang telah ditayangkan ini tadi? Ya, silakan. Jadi dari video yang saya tangkap itu kewarganegaraan Indonesia adalah status hukum yang menunjukkan bahwa seseorang adalah warga negara Indonesia. Seperti itu. Baik, apakah ada tanggapan lainnya mengenai video? Ya. Saya Pak, setelah saya cari informasi di internet, jadi sejarah kewarganegaraan Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda, di mana Indonesia 1945 yang mengatur kewarganegaraan Indonesia. Kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan 1958 yang menetapkan kriteria dan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia, hingga Undang-Undang Kewarganegaraan 2006 sebagai pengganti Undang-Undang Kewarganegaraan 1958 yang menetapkan persyaratan lebih jelas dan ketat mengenai kewarganegaraan Indonesia. Ya betul. Jadi kewarganegaraan di sini itu setiap warga negara Indonesia harus memiliki kewarganegaraan yang dimana di setiap status kewarganegaraannya mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka jalankan. Baik, untuk anak-anak silakan membentuk 4 kelompok yang beranggotakan maksimal 4 orang tiap kelompoknya. Untuk pembentukan kelompoknya, kalian silakan pilih kelompok sendiri-sendiri dan langsung membentuk bersama anggota kelompoknya. Baik Pak. Oke. Baik Pak, saya ingin bertanya, bagaimana dengan pembagian materinya? Untuk pembagian kelompoknya yaitu yang kelompok pertama itu mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kelompok 2 yaitu sejarah kewarganegaraan. Kelompok 3 jenis-jenis kewarganegaraan dan kelompok 4 yaitu macam-macam asas kewarganegaraan. Apakah sudah bisa dimengerti anak-anak? Baik anak-anak, untuk memulai diskusi pada siang hari ini saya sudah memiliki beberapa contoh kasus mengenai materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan untuk didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Baik Pak. Baik Bapak. Baik anak-anak, setelah kalian mendapatkan materi ini tadi, silakan untuk membentuk peta konsep yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Apakah ada yang dipertanyakan? Ya, silakan. Jadi peta konsepnya itu dalam bentuk PPT atau dalam bentuk kolom-kolom dengan garis penghubung? Jadi untuk bentuk peta konsepnya yaitu dengan kolom dan garis. Oh iya. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung membuat peta konsep berdasarkan materi yang telah dibagikan. Kalau waktu telah habis, silakan untuk tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oh iya Pak. Baik Pak. Baik Bapak.
Baik, di sini dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya, yaitu mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Bapak. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul kewarganegaraan Indonesia. Sebelum itu perlu diketahui pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dan warga negara. Kewarganegaraan adalah kontrol suatu politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum kewarganegaraan Indonesia. Dasar hukum kewarganegaraan Indonesia ini diatur dalam pasal 26 dan UU nomor 12 tahun 2006 bahwa warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara. Yang pertama, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Kedua, hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Tiga, hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan perkawinan. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban warga negara. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk bertanya jika ingin ada yang ditanyakan. Baik, silakan untuk teman-teman memberikan tanggapan pertanyaan terkait materi paparan yang telah disampaikan oleh kelompok. Saya ingin bertanya. Baik, silakan dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah fungsi dari warga negara terhadap negaranya? Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana penerapan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 izin bertanya, bagaimana wujud nyata pengakuan negara atas warga negaranya? Baik, terima kasih. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Baik, Izinkan kita mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang bunyi, apakah fungsi dari warga negara terhadap negaranya? Fungsi warga negara terhadap negaranya antara lain adalah membayar pajak, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara, serta berpartisipasi dalam proses demokrasi. Bagaimana tanggapan dari kelompok penanya? Apakah bisa dikatakan? Bisa, alhamdulillah, terima kasih. Baik, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yakni bagaimana penerapan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari meliputi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak atas kesejahteraan sosial, kewajiban melaporkan perubahan status kependudukan, dan lain-lain. Bagaimana kelompok 3? Baik, terima kasih atas jawabannya dapat dipahami. Jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi pertanyaannya, bagaimana wujud nyata pengakuan negara atas warga negaranya adalah mengakui status keperdataan dan status itu warga negara. Jawabannya adalah pengakuan negara atas warga negaranya dalam hal status keperdataan dalam status itu meliputi pemberian identitas kependudukan seperti kartu tanda umum, surat KTP, akta kelahiran, akta nikah, dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih, jawabannya dapat dipahami. Silakan untuk kelompok 1. Ya, baik, dapat kami simpulkan bahwa kita dapat mengerti mengenai tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Baik, benar sekali yang disampaikan oleh kelompok 1. Selain itu, kita juga dapat mengetahui sejarah, asas dan jenis-jenis kewarganegaraan yang ada di Republik Indonesia kita ini. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada siang hari ini. Berhubung waktu kita sudah habis, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Sekian dari Bapak. Aku ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.